Goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kajian rutin di Mushola Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Berikutnya kita terakhir itu membahas tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai secara umum dari apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua, terutama dalam bentuk keutamaan-keutamaan, dalam bentuk kelebihan-kelebihan yang tentu saja tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itu diantara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang kemaksiatan dan kemungkaran yang dikerjakan
oleh Bani Israel. Mulai dari menyembah anak sapi sampai beberapa peristiwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja dibuat agak rinci, agak detail. Hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kemarin ada di ayat 60 dari surat Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, atau 60-nya belum. 60 sempat disinggung. Terakhir itu adalah ketika mereka diminta, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna dkhulu hadzal qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ternyata oleh Allah disampaikan, wa baddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Baik, kita lanjutkan di ayat 60 dan mungkin nanti 61. Ini juga ada dua peristiwa yang berbeda. Di sendiri-sendiri ini, setiap ayat ini satu peristiwa. Ayat berikutnya satu peristiwa. Agak panjang itu nanti dibahas di tafsir Al-Qurtubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي
ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Jadi kalau sebelumnya Bani Israel itu diberikan oleh Allah nikmat berupa makanan karena mereka di padang pasir, waktunya cukup lama menurut mereka, tidak banyak sumber makanan yang bisa diperoleh. Makanan itu adalah al-manna wassalwa. Maka yang di ayat 60 ini mereka rupanya kurang minum. Ya. Makan sudah, tapi kemudian ternyata minumnya tidak ada. Maka ketika disebut di ayat ini wa istasqa Musa di qaumi. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam istisqa. Jadi bahasa kita biasanya istisqa. Ya. As-saqyu itu minum. Jadi kalau istisqa itu mohon air. Jadi as-saqyu itu air. Memberi air atau mengairi itu as-saqyu. Tapi istisqa itu memohon minum, minta air maksudnya. Jadi, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air untuk kepentingan kaum. Arab niku gitu. Obar niku berita. Tapi nek istaghfaro itu berarti minta diberitahu, minta kabar. Kabar itu berasal dari bahasa Arab, obat. Di bahasa Indonesia itu minjam istilah atau menyadur dari istilah Arab itu banyak sekali. Jadi tidak heran kalau pengaruh Islam, pengaruh bahasa Arab terhadap orang Indonesia dan bahasa Indonesia itu besar. Termasuk ilmu. Kalau isti'lam atau ista'lama ya berarti minta, ya. Di bahasa Arab itu ada pakemnya, kalimat nyusun kata niku enten pakem. Kalau pondok itu jenenge ilmu sorof, ilmu tasrif. Satu kata itu bisa menjadi ratusan kosakata. Artinya saged beda-beda, saged mirip-mirip, saged bertolak belakang gitu ya. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, kalau satu kata itu akar katanya misalnya sama, niku mboten enten hubungane. Nek bahasa Arab niku hampir bisa dipastikan itu sangat berkaitan. Ya. Diwolak-walik niku nek bahkan hurufnya diwolak-walik niku tetap berhubungan artinya. Ya. Jadi misalnya Hamida Yahmadu Hamdun atau Hamdan.
Itu namanya artinya memuji. Itu dalam bahasa Arab, a di awal, mim di tengah, dal di akhir. Artinya memuji. Nah, niki diwali. Mim sing mestine nang tengah didekek ngarep, dal sing mestine enten buri didekek tengah, a yang mestinya ada di depan ditaruh belakang. Madaha yamdahu. Niku artinya podo, memuji. Ya, diwolak-walik kan niku. Ya, itu bahasa Arab. Kalau akar katanya sama, itu biasanya maknanya kurang luwih bahasa Indonesia diwolak-walik mocone beda. Itu artinya berbeda. Akar katanya sama persis, mocone diwalik. Mboten enten hubungan. Biyen niku nek setengah guyon niku contone kasur rusak. Bolak-balik niku pancet. Kasur rusak. Tapi antara kasur ambek rusak niku mboten enten hubungan. Kecuali nek kasure rusak itu. Ya. Baik. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air, meminta air. Ya, untuk kaumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Al-Qurtubi, diarani mohon air itu berarti gak ono banyu. Nek ono banyu gak perlu istisqa. Kalau di Indonesia niku sik jenengan kiwa tengen sik ketemu banyu. Belum perlu istisqa. Ya. Makanya kalau ada istisqa dilakukan di Indonesia, itu biasanya di daerah-daerah yang memang cenderung gersang karena posisi tanahnya tidak bisa menyerap air. Omongan bagian mriko pundi, Mantub mriko. Ya, mungkin pundi, Ponorogo, mungkin beberapa tempat. Daerah pegunungan tapi kebetulan gersang atau mungkin kapur nih. Lamongan masa ada istisqa barang. Biyen merasa kula, nang kono biasane nggawe sendang. Padahal tidak kali. Padahal tidak kali. Rupanya ada tempat penampungan air kalau hujan niku ngarani sendang. Padahal niku nggih boten sumber. Niku istisqa. Nah, Nabi Muhammad SAW juga istisqa, ya, Saudi. Ya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar, ya, itu pernah meriwayatkan enten 5 perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menimpa umatnya. Ini enten 5 perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita, menimpa umat Islam. Di antara 5 perkara itu salah satunya adalah kekeringan. Ya, cuma kekeringan yang menimpa kita itu sebenarnya akibat, bukan ujuk-ujuk. Sehingga Rasulullah SAW ya berpesan pada para sahabat sebenarnya waktu itu ya, tentang 5 perkara ini jangan sampai mengenai kita semua.
Nah, di antaranya kalau tidak salah dulu ketika ngaji di sini awal-awal itu pas COVID nih Pak Mudiono. Salah satunya saya sampaikan ya bahwa tidaklah wabah itu ya, menimpa kita ya, termasuk COVID, termasuk wabah penyakit apa saja. Tidaklah menimpa kita ya kecuali illa fasya fihimul fahisyah, kecuali biasanya karena apa jenis perbuatan keji dalam Al-Quran. Fahisyah niku mayoritasnya itu artinya perbuatan zina, mayoritasnya. Hanya satu di surat Al-Baqarah ada akhir itu fahisyah itu maknanya adalah medit gak gelem infak, itu disebut fahisyah juga. Tapi sing liyane niku fahisyah itu dalam arti perbuatan. Nah, termasuk ya kalau itu kan problem kalau ada wabah penyakit. Babe kata zina. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu mau wabah kak mari-mari, ya tugasnya dokter golei kira-kira niki virus nopo. Tapi tugasnya kita semua yang membaca ayat-ayat Allah dan juga membaca sabda-sabda dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya nopo wabah niku sing sing ngirim niku Gusti Allah. Meskipun waktu itu teorinya kan kata ada teori konspirasi orang Amerika ya menyebarkan virus ya di Cina. Enten konspirasi laboratorium enten teori laboratorium penelitiannya bocor. Apakah virus itu dibuat? Ataukah laboratorium tidak dikehendaki virusnya menyebar kok menyebar? Ataukah ada eksiden sakjane kate gawe obat tapi dadine virus iku nek mboten diizinkan oleh Allah menyebar. Mboten menyebar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengingatkan ngono-ngono niku wau mergone salah satunya adalah banyak fahisyah. Sementara berikutnya, nah ini yang terkait dengan pembahasan kita. Kok angel banyu? Kok soro mboten ketemu banyu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaim lam yumtaru. Iki sing ngrungokno jenenge Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ngrungokno Nabi niki apa memberi nasihat kepada para sahabat lain ya, sahabat-sahabat senior. Jadi nek banyu pun mulai angel koleane ya, itu kata Rasulullah SAW sebabnya adalah orang sudah enggan membayar zakat. Ya. Oh nek potensi zakat sak mangkin kali Basnas niku laporane ya semakin bertambah potensinya. Mak bayare boten signifikan pertumbuhannya. Ya.
berapa tahun yang lalu kira-kira tahun 2019 atau 2020 itu potensinya hanya sekitar 200 sekian triliun. Sing bayar waktu niku sekitar 10 triliun. Wah, saat ini sudah 2 kali lipat. Maaf, sudah naik 50%. Sudah 300 sekian triliun potensinya. Nah, tapi yang bayar tidak sampai 50% kenaikannya gitu ya. Jadi potensi zakat kita besar. Belum banyak kita memberi manfaat. Itu terkait dengan istisqa. Jadi pun masalah istisqa termasuk pada masa Nabi ya. Termasuk pada masa Nabi sama saja. Ya. Hanya pada masa Nabi tentu digoleki kapan syariat zakat. Baik. Oleh karena itu untuk istisqa Nabi SAW biasanya mencari tempat yang lebih lapang supaya sing melok ndonga niku lebih banyak. Ya. Di sebelah di sebelah baratnya Masjid Nabawi niku kan ya niku enten jenenge Masjid napa Umamah ya Masjid Umamah. Umamah itu dari asalnya dari kata gomam. Gomam niku awan dung. Umamah niku kira-kira jarake pinten 100 meter 150 meter dari Masjid Nabawi. Nek dugi areal Masjid Nabawi juga. Tapi nek dugi punjere napa punjere? Asline masjid beliau ya kira-kira paling pendek 100 meter atau 100 meter lebih sedikit lah. Itu masjid itu tempat ya Nabi kalau sholat istisqa atau sholat Idul Fitri. Sholat Id geser nang jopo. Ya. Kenapa? Karena itu bisa menghadirkan lebih banyak orang dan termasuk, mohon maaf, ibu-ibu yang tidak bisa masuk masjid kalau berhalangan tetap bisa gabung di masjid betul apa-apa melok ngelumpuk teng mriku. Itu hikmahnya. Salat Id itu hikmahnya kenapa di tanah lapang, tidak di dalam masjid, itu supaya ibu-ibu yang berhalangan ya untuk datang ke masjid atau berhalangan tidak bisa atau tidak boleh berdiam diri lungguh ngrungokno khutbah nang jero masjid niku tetep saged dugi. Ya. Masya sakniki niku nggih enten sing mulai menyampaikan masjid ini sakniki ombo. Ya, ibu-ibu mboten nang jero masjid tapi nang latare masjid yang parkiran. Gitu kan, itu kan. Tapi ya apa ya napa luwih selamat kalau dilaksanakan di tanah lapang gitu ya. Dan sunnahnya Nabi SAW membaca doa dengan mengangkat tangan itu ya adanya dalam sholat isya. Kalau yang lain beliau tidak biasa atau tidak diriwayatkan beliau mengangkat tangan. Nek donga liyane. Tapi nek donga sholat istisqa mengangkat tangan bahkan sampai
apa ketiaknya geli. Tapi tiang itu biasanya ningali Nabi nopo mawon niku ditiru. Mas yo kasus khusus ditiru digawe umum. Ngangkat tangan waktu sholat waktu doa istisqa. Doa liyane tetap ngangkat. Apa mau? Doa sholat eh, misalnya kunut dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang macam-macam tetap sholat duha arang-arang. Tapi enten sing bendino sholat itulah figur Nabi. Contohnya mek pisan digawe karena kadang-kadang saya enten pemahaman yang benar nek saged sing dikulinakno pendina niku ya pisan-pisan bolong mboten terusno pisan-pisan. Monggo tentu sebagai sebuah sunnah misalnya sholat duha pendino duha monggo cuma cek muncul pemahaman yang benar niku mboten wajib ya pisan-pisan ya perlu ditutunno tak perlu tak diterusno sholat. Tapi enten sing nabi niku terus mak kita si akeh bolong napa niku sholat rawatib. Rawatib niku nabi terus sholat apa mana? Sholat bengi. Sholat bengi niku terus. Ya. Napa kok duha niku iso terus? Soale sing dijaluk niku oke, ngoten masalahe. Dadi sakjane motive niku motive niru nabi apa motive kepingin sugih. Masalahe kan ngoten. Angen-angen terus tak salat 2 tahun terus berhubung gak patik sugih terus utawa gak sugih-sugih terus napa napa salah mboten nggih sae mawon niku sunah. Cuma ngene ku wau kadang-kadang sing nabi bendina gak ditiru terus. Soale duha niku kadang-kadang antara napa istiqomah nglampahi mergo seneng salat duha ambek niku wau arep-arep sugih di satu sisi ambek ngisi waktu di sisi lain ya kadang-kadang nggih apa jenenge memper-memper mirip-mirip iki. Jadi sampean iki ada penggawean liya ta yamene misalnya. Satu saat Nabi SAW niku merap enten apa jenenge ibu-ibu enten tiang estri mantun sholat subuh donga mantun suruh donga kak mari-mari sampai duha ya maka kemudian Nabi SAW takon sampe niku lapo kan gitu ya ya kemudian beliau Rasulullah SAW mengajarkan hal yang berbeda. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, ini tentang napa mengangkat. Jadi mengapa mengangkat tangan ketika berdoa? Apakah itu sunnah Nabi? Khususnya sunnah ketika doa sholat istisqa atau doa mohon. Nah, ini
Sampai wong sakniki digawe terus. Gimana? Ya, masuk keliru buatan itu. Mak kadang-kadang nggak perlu, khususnya nek cocok. Sampai situasi ini, nopo niku, nek pas golek banyu, pas minta air, dungone angkat tangannya rodok, oke, tapi keleke etok, nah gitu ya. Kadang niru niku ya, nopo ya, apa jenenge niru, akan persis. Baik. Nah, ketika disebut di ayat ini wa idzistas qamu saliqaumi. Ya, ora kok dereng tutup. Pun azan dhisik niku HP ini niku. Maka kata Allah faqul nadrib bi'asaqal hajar. Maka kami katakan kata Allah idrib bi'asaqal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu wahai Musa. Ya, al-asa niku tongkat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini sama sebenarnya ketika Nabi Musa diminta oleh Allah memukulkan tongkatnya waktu mau nyebrang Laut Merah. Ya. Ya. Ya, termasuk dipakailah oleh Nabi Musa untuk melawan tukang sihirnya Firaun. Hanya kemudian mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa itu kemudian disebut ya tongkat itu, ya, membelah lautan, ya memukul batu, ya, sehingga keluar mata air, termasuk ya dilempar jadi ular dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya menunjukkan justru tentang kekuasaan. Dan juga ada pesan meskipun Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha berkuasa, kita sebagai manusia tetap dikongkon usaha. Dan usaha itu ya sebatas kemampuan maksimal manusia. Jadi sampai maksimal yang dituntut itu maksimal. Yang dituntut dari Nabi Musa itu adalah pukul. Umpama dijempok tok ngeten kira-kira Gusti Allah kuwasa napa mboten? Ngetokno banyu. Karena di ayat berikutnya fajarat min husnata asyrata aina. Ya, memancar 12 mata air. Ya. Dan ini ditemok tok kan. Atau didodeng tok ngeten nggih. Muncrat mesti. Ya, enggak usah dipukul lah, apa dipukul, didodeng katuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya, tapi sekaligus juga memerintahkan kula panjenengan secara tersirat di usaha. Usaha itu pukul. Nonton. Atau pemahamannya sebaliknya. Meskipun Nabi Musa itu memukul sedemikian keras, tetaplah yang berkuasa itu adalah Allah. Kenapa? Nek tongkat kayak gepuk watu kira-kira niku sak kuat-kuate Nabi Musa iso pecah napa mboten? Gitu. Jadi sebaliknya itu juga menunjukkan sekeras-kerasnya usaha kita.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita izinnya, itu ya nggih boten lapo-lapo, malah malah lara dhewe tangane. Umpama kayune kuat, watune luwih atos, kira-kira sing jarem niku tangane. Tangane. Ya, termasuk ketika Allah mengatakan, "Fanfajarat min husnata asyrata aina", maka memancarlah dari apa wau? Batu yang dipukul Nabi Musa itu isnata asyrata aina, 12 mata. Apa kok rolas? Ya karena jelas sing butuh niku 12 keluarga. 12 apa nek cara mriki? Suku. Jadi ini menunjukkan bahwa 12 anak Nabi Yakub itu sudah memiliki keturunan dan kabeh melo ono hari bulan Mei insya Allah nanti yang akan memberikan kajian di An-Nur bukan ahad ketiga sepertinya nggih. Sepertinya akan mundur satu pekan menjadi ahad keempat. Itu nanti adalah Imam Syamsi itu di Amerika, insya Allah. Ya alhamdulillah dianggap Sidoarjo niku tidak BWM, kira-kira sanggup nekakno jamaah, mungkin jenengan dugi. Wow, Pak Sekretaris Tanglet, apa kira-kira temanya? Maka saya sampaikan temanya. Mohon kepada beliau supaya menyampaikan tema konflik Palestina Israel menurut pandangan masyarakat dunia. Menurut pandangan wong Indonesia kan kira-kira kan jelas ya. Wong Indonesia nih. Apa mboten jelas? Ya, nek teng mriki jelas bela Palestina, tapi nang sebelah kaya ya gak pati ngono. Kalau di masyarakat dunia bagaimana? Kalau masyarakat dunia ya apa wong Yahudi ndelok, ya apa wong Kristen ndelok, ya apa wong Amerika ndelok. Ya, peristiwa Palestina. Kita tidak tanya pemerintahnya, gak takon presidennya Donald Trump, gak takon ya kepala negaranya. Kita coba minta ahli supaya beliau menyampaikan sih pandangan di masyarakat dunia seperti apa kira-kira begitu. Supaya kita paling boten semerap petanya gitu ya. Termasuk barangkali adalah sakjane Israel sing sakniki niku napa bener keturunan Nabi Yakub sing rolas niku kan gitu ya. Mungkin nek ben enten sing gak ada kesempatan tanglet nggih, tanglet mawon. Ya kula iso takon, wong sing ngundang kok takon, men saged takon. Ya, saged takon jenengan-jenengan mawon sing tanglet. Insyaallah gitu. Jadi ada 12 keturunan Nabi Yakub, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka minum dari 12 mata air. Ya. Faqul nadrib bi asaqal fajar fanfajarat min husnata asyrata ain. Ya. Ada yang berpendapat batu itu ya berasal dari Gunung Tursina. Ada yang berpendapat batu itu gak sepiro gede, cuma diko keliling. Wah, mili terus banyune, ya, begitu ya. Macam-macam ada pendapat. Ya. Tapi kalau di sini kelihatan bahwa yang diperintahkan oleh Allah adalah memukul sebuah batu besar, memancarlah 12 mata air. Ya. Ada juga itu
Ada macam-macam cerita ya terkait dengan ini. Khususnya kalau kita pelajari dari tafsir Al-Qurtubi ada banyak cerita tentang itu. Fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kelompok manusia ya, itu kemudian tahu tempatnya minum. Wis seru nggone dhewe-dhewe enten alamate. Anake sinten keturunane Yahuda nang pundi? Ya, keturunane Lewi nang ndi? Keturunane Nabi Yusuf nang ndi? Keturunane Benyamin nang ndi? Enten 12. Ya, itu sudah tahu semua. Ya. Dan itu menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dan ini Nabi Muhammad SAW ya. Biasa ngoten niku, mukjizat ngoten niku mboten tidak aneh. Di satu saat kata para sebagian sahabat, ya, mereka keluar bersama Nabi dan enggak ketemu air. Ya. Kemudian akhirnya Nabi SAW diberi apa? Wadah yang terbuat dari, ada yang mengatakan logam, ada yang mengatakan dari batu. Wadah air. Nah, tangan beliau dimasukkan pada kholayadahu falaqad ra'aitul ma'a yatafajjaru min baini asabihi, kata sahabat, sungguh saya lihat air itu mengalir terus dari jemari beliau. Ya. Sehingga beliau mengatakan hayya 'alat tahur. Ayo wudu gitu ya. Nah, semua orang wudu ya. Sahabat Jabir yang meriwayatkan hadis ini ditakoni. Kam kuntum yauma idzin, sampean sahabat-sahabat sing karo Nabi wong pira iku? Wadah cilik terus tangannya Nabi itu mengalirkan air itu wong pira sing wudu teko kono iku. Beliau Jabir mengatakan alfun wa khamsumi'ah. Pinten? 1500. 1500 wong butuh pinten keran sampean kira-kira nek gawe wudu. Nah, wong 1500 ya butuh tandon sak pinten wong 1500 lho ya. Itulah kalau itu dikaitkan dengan mukjizat yang juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'sau fil ardi mufsidin. Mangane sampun ayat 50. Pinten? 57. Ya, atau 58. Punten. Ya, ngombene sampun. Iki wau. Maka firman Allah, kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'sau fil ardi. Niku mboten kok moro-moro, itu didesain oleh Allah sadurunge wis dikai nikmat berupa makanan, terus sakniki diparingi nikmat berupa air, maka kalimat Allah adalah kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'sau fil ardi. Ngono iku mungkin sik kurang, tapi ayat setelahnya. Aku lu qouli hadza wa sallallahu wa lakum innahu wow, karena kenapa kurang manusia? Ya, manusia itu kurang. Aku lu qouli hadza wa sallallahu wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum.